Sinyal keberpihakan Presiden Joko Widodo di pemilu 2024 mengusik akal sehat sejumlah lapisan masyarakat termasuk para guru besar Universitas Gadjah Mada. Melalui petisi Bulak Sumur, Civitas Akademika UGM menilai tindakan Presiden Jokowi menunjukkan penyimpangan pada prinsip dan moral demokrasi. Bagaimana Jokowi seharusnya menyikapi petisi semacam ini yang mungkin saja bukan hanya datang dari Universitas Gadjah Mada. Sudah bersama dengan kami ada Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Profesor Kunchoro, Ketua Umum Relawan Bara JPUC Gustaf Pati, dan pakar politik Profesor Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar, Prof. Kunchoro, dan Pak Uce, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Egan. Ya, baik. Saya langsung ke Pak Kunchoro dulu. Prof, ada suasana emosional hingga Anda ingin terkesan begitu ya, ingin menangis, haru begitu ketika Anda mengingatkan Jokowi dengan himne Gadjah Mada, atau kemudian dengan mengingatkan dengan janji alma mater UGM begitu ketika Anda membacakan petisi itu. Sudah sebegitu gelisahkah Profesor Kunchoro dan Civitas Akademika UGM lainnya dengan tindakan dari Jokowi? Prof. Kunchoro. Karena kami memulai itu dengan cinta. Kita calon-calon presiden, kemudian incumbent-nya, kemudian tokoh di balik peristiwa ini itu juga dari UGM. Jadi kami sangat kita pertaruhkan nama UGM. Karena itu ya dengan kasih kami mengingatkan. Ini adalah bentuk cinta kasih kami kepada UGM. UGM itu universitas, alma mater. Alma mater itu ibu. Kita saudara kandung sebetulnya. Karena itu hanya dengan ini yang bisa kami lakukan untuk mengingatkan itu. Sehingga ya barangkali saya termasuk sentimental, kemudian saya mengeluarkan air mata itu karena ada tanggung jawab yang berat dalam diri kami. Kami seorang dosen, ya, yang karena kasus-kasus ini mengingatkan kita. Saya kepada mahasiswa selalu saya katakan, kita boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Tetapi yang terjadi adalah sekarang banyak orang berbohong. Lalu mahasiswa saya kalau bertanya, apakah politik boleh berbohong? Ini menjadi suatu pertanyaan buat saya. Nanti Pak Ikra saya kira yang bisa menjawab. Ya, Prof, tapi sejak kapan kemudian Civitas Akademika UGM mencermati adanya perubahan dari sosok Jokowi? Selama ini kan kita tahu bahwa Jokowi kan dianggap sebagai alumni yang membanggakan UGM, Prof. Kunchoro. Dalam bulan Oktober, akhir Oktober, Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada sudah membuat pemikiran Bulak Sumur. Kita membuat seminar tentang budaya malu. Tapi kita belum menyasar siapa yang dituju. Tetapi kita mengingatkan dengan istilah budaya malu. Tetapi sentilan itu tidak terasa. Karena itulah sekarang dengan sangat terpaksa kami kemudian mengeluarkan. Karena beliaulah pelakunya. Dan terlalu banyak pembenaran dan gimmick-gimmick yang menurut saya tidak perlu. Pembodohan. Yang membuat kami tidak rela itu justru pembodohan. Nah, ini yang di dalam televisi ini ada aturan itu. Yang ditunjukkan itu kan hanya sepotong. Aturan tentang presiden dilarang kampanye, dilarang itu kan panjang. Dari pasal 280 sampai pasal 299. Gitu. Tetapi hanya dipotong. Ini kan pembodohan. Ini yang kami kemudian, kalau ada pembodohan itu, apa gunanya kita kampanye? Ketika kampanye orang meningkatkan kecerdasan, gizi dan sebagainya. Tapi diberikan contoh adalah pembodohan. Ini pembodohan, kampanye yang membodohkan. Terima kasih Mas, itu. Oke, baik, saya ke Pak Uce. Pak Uce, tidak hanya Civitas UGM saja, tapi kemudian ada juga Civitas Akademika Universitas lain seperti UI Yogyakarta juga yang kemudian menyampaikan hal serupa. Tanggapan dari Pak Uce seperti apa menanggapi banyaknya gerakan-gerakan seperti ini yang kemudian menyampaikan kegelisahannya terhadap tindakan Pak Jokowi? Pak Uce. Ya, terima kasih. Selamat malam, kedua Prof yang saya hormati. Saya ini relawan Jokowi. Saya sampai saat ini bersyukur bahwa Indonesia ini, terlebih kami di kawasan timur Indonesia, mendapat presiden seperti Pak Jokowi. Jadi, yang Pak Jokowi katakan bahwa protes ataupun petisi yang disampaikan itu masih dalam koridor demokrasi.
beliau bisa terima itu sebagai sesuatu keniscayaan dalam negara demokrasi. Jadi saya tetap ini bahwa Pak Jokowi mendengarkan itu, tetapi apa yang Pak Jokowi lakukan sampai saat ini menurut kami tidak salah. Tidak salah, secara konstitusi tidak salah yang Pak Jokowi lakukan. Jadi tidak ada yang dilanggar oleh Pak Jokowi begitu ya Pak Uco ya? Ya betul. Artinya tidak ada yang beliau tabrak, tidak ada yang beliau langgar. Nah, Tapi secara etika bagaimana Pak Uco? Di sini nih saya yang tidak setuju. Kenapa? Karena sekali lagi yang terjadi adalah pembodohan itu. Aturan itu satu itu berhubungan, tapi dipotong hanya itu. Kemudian kalau kita menggunakan teori representasi sosial, Pak Jokowi itu bukannya seorang presiden, tapi dia adalah bapaknya calon wakil presiden. Sekarang kita tanya, yang sebetulnya kontestan dalam pemilihan ini siapa? Tapi kenapa yang kampanye justru banyak Pak Jokowi? Ada apa itu? Oke, Pak Uco silakan dijawab Pak Uco. Ini saya yang Pak Jokowi lakukan ini hal yang biasa kok beliau lakukan hampir 10 tahun beliau menjadi presiden. Apa yang tidak beliau lakukan sebelumnya? Ini hal-hal normal yang beliau lakukan kok. Cuma karena ini memasuki tahun politik, itu disorot sebagai konsumsi politik, sebagai konsumsi pemilu. Jadi saya lihatnya kayak begitu. Beliau lakukan ini semua hal-hal yang normal beliau lakukan, hal-hal yang biasa beliau lakukan. Mas Uce, sekarang ini ada gerakan-gerakan di Gajah Mada, UII. Besok pagi itu dari UI, dari Malang, dari Universitas Andalas, dari banyak tempat. Apa Anda tidak khawatir kalau terjadi yang namanya chaos? Kalau Pak Jokowi tidak berubah. Oke. Baik, Pak Kuncoro, Pak Uco, saya nanti akan berikan kesempatan untuk Pak Ikrar untuk menanggapi ya. Ada dampak politik tidak kemudian kalau misalnya kemudian ini dinilai sebagai sesuatu hal bagian dari demokrasi saja begitu, menanggapi mengenai banyaknya gerakan-gerakan masyarakat seperti ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, bagaimana tanggapan Anda berkaitan dengan banyaknya gerakan-gerakan akademisi yang menyampaikan keberatannya terhadap tindakan dari Jokowi dan kata Pak Kuncoro tadi akan banyak universitas lain yang menyusul begitu. Kira-kira akan memberi dampak politik seperti apa sih, Prof. Ikrar? Ya, saya harus menghargai ya pernyataan dari guru besar yang mengatasnamakan Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada ya. Dan kalau kemudian sampai guru besar sekaliber Pak Kuncoro dan juga guru besar lain yang misalnya adalah pengajar dalam mata kuliah Pancasila ya, dan kemudian sampai beliau juga mengatakan bahwa cobalah Pak Jokowi kembali ke demokrasi itu seperti apa, dan kemudian bahwa dia boleh dikatakan keluar dari, saya beri contoh yang dikutip oleh Pak Kuncoro itu adalah dari Pancasila yang butir yang keempat dan juga kelima, situ sudah menunjukkan betapa teman-teman di UGM itu resah ya. Dan keresahan itu buat saya bukan persoalan cuma demokrasi ya, tapi mereka menginginkan ya, atau para guru besar ini menginginkan bahwa demokrasi itu memang ada aturannya, ada etikanya, ada moral politiknya ya. Dan kemudian saya bisa memaklumi ya mengapa bapak-bapak guru besar ini sampai tersentuh hatinya, karena beliau-beliau itu juga mengikuti pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi itu, dari yang tadinya menyanggah menjadi yang kemudian mendukung mati-matian pasangan Prabowo Gibran ini, sampai-sampai katanya Presiden itu boleh berkampanye, Presiden itu boleh memihak ya. Dan itu yang menurut saya juga menggelitik hati dari bapak-bapak guru besar itu ya, karena biar bagaimanapun mereka bukan cuma bagian dari sebuah universitas, mereka juga bukan melihat Jokowi itu juga bagian dari Universitas Gadjah Mada, tapi biar bagaimanapun
para beliau itu punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab etik. Bagaimana kalau kemudian alumni dari universitas yang adalah termasuk tertua di Republik Indonesia ini, kalau kemudian alumninya itu berbuat yang terus terang bukan cuma memamulukan bangsa ini, tapi juga memundurkan demokrasi kita, dan bahkan bukan mustahil bisa saja tindakan Presiden Jokowi itu menuju kepada pembunuhan demokrasi itu sendiri ya. Dan Anda jangan lupa juga ya, kalau Anda baca misalnya beberapa apa istilahnya itu surat kabar hari ini atau kemarin ya, Anda bisa lihat bagaimana indeks persepsi korupsi Indonesia ya, dan kemudian bagaimana di Ekonomis misalnya mengeluarkan juga misalnya indeks demokrasi di berbagai negara ya. Jadi Anda bisa melihat Indonesia itu masuk kategori yang apakah negara maju, negara sedang berkembang, atau negara yang belum berkembang ya. Dari situ saja bisa kita lihat ya, bahwa di era Presiden Jokowi indeks persepsi korupsi itu bukan menaik malah makin menurun ya. Anda bisa lihat dari 2014 atau 2015 indeks demokrasi seperti apa, indeks korupsi seperti apa. Nah, ini yang menurut saya membuat misalnya para guru besar itu resah ya, karena biar bagaimanapun beliau ini melihat bahwa Jokowi itu adalah bagian dari anak Ibu Pertiwi. Ada banyak tindakan-tindakan dari Pak Jokowi yang kemudian meresahkan begitu ya, Pak Ikrar ya. Ibu Pertiwinya itu adalah Gajah Mada ya. Itu kalau dibilang alma mater, itu adalah ibu yang melahirkan para sarjana-sarjana baik itu dari UGM atau dari universitas lain ya. Dan kalau kemudian apa yang dilakukan oleh para guru besar UGM itu kemudian diikuti oleh UII, kemudian nanti juga akan ada dari UI, dari Andalas, yang tadi juga Prof. Kuncoro bilang akan ada juga dari Malang dan sebagainya, itu bukan gerakan. Pak Ikrar, saya berikan kesempatan ke Pak Uce ya untuk menanggapi ya. Pak Uce, dari segi aturan mungkin tidak ada yang dilanggar begitu oleh Pak Jokowi, tapi dari segi etika bagaimana? Apakah kemudian teman-teman relawan Jokowi ini tidak melihat sesuatu dari tindakan Jokowi yang kemudian disebutkan tadi memundurkan demokrasi, lalu kemudian menyimpang, sehingga kemudian diminta untuk kembali ke koridor demokrasi? Bagaimana Pak Uce? Pak Uce, mohon maaf, suaranya belum terdengar. Iya. Suaranya masih di mute, boleh di-unmute dulu? Oke, baik. Ya, silakan Pak Uce, diulang. Ya, sudah kedengaran suara? Ya, sudah, silakan Pak Uce. Sudah. Jadi dari 3 paslon ada yang juga kurang beretika ya. Kurang beretika. Artinya sebenarnya kita mau berbicara tentang masa depan Indonesia, seandainya paslon yang kurang beretika yang menang, akhirnya sama-sama juga kok. Ininya sama. Apakah seandainya, ini kan yang agak lucu bahwa dari 3 paslon ini 2 paslon itu kebetulan lulusan UGM, Prof. Kuncoro. Iya, saya setuju. Dan kebetulan yang incumbent-nya Jokowi itu juga UGM. Ya, dan kebetulan yang disebut Pak Jokowi dukung ini dua-duanya bukan UGM. Saya tidak tahu apakah hal yang sama akan berlaku jika seandainya Pak Jokowi mendukung bukan paslon nomor 2. Oh, kalau dia tidak beretika, kami tidak setuju, Pak. Terima kasih, Pak. Kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Uce untuk menjelaskan, Pak Kuncoro. Silakan, Pak Uce. Tapi sebenarnya saya lebih khawatir seandainya survei kepuasan masyarakat itu terbalik. Seandainya 20% itu yang puas, tetapi yang lainnya tidak puas. Jadi untuk saya, sekali lagi, sebagai relawan Jokowi, apa yang Pak Jokowi lakukan pada saat ini itu masih berada di jalur konstitusi. Dan itulah semua kan dari ininya kita berbicara, mau berbicara etika apapun itu sudah masuk di dalam konstitusi kita. Dan selama beliau tidak langgar itu fine-fine saja. So selama ini kita tidak pernah protes dengan keras pada saat Pak Jokowi dicaci maki oleh siapapun. Siapa yang ada di garis depan untuk membela beliau? Tidak ada juga. Yang Mas, yang pemilu itu siapa sih, Mas? Yang pemilu itu siapa?
Pak Jokowi atau Gibran sama Prabowo? Kok yang Anda bela kok Prabowo, Pak Jokowi? Padahal ini kita pemilu, berbicara tentang capres. Yang diserangkan Pak Jokowi kok, saya bela Pak Jokowi. Saya bela Pak Jokowi, presiden terbaik yang lahir dari lahir pertiwi. Dan Saya setuju, itu dulu. Oke. sampai Baik. sekarang Setuju itu dulu. Baik. UGM itu membela mati-matian karena orang protes kalau Jokowi itu banyak yang menuntut ijazahnya palsu. Kita sekarang ini menghargai, mengundang ini pengakuan bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM. Kita akui, kita ingatkan. Oke, kasih. baik. Pak Uce, nanti saya akan berikan kesempatan untuk menjawab. Pak Uncoro, mohon maaf saya potong dulu ya. Kita harus jeda untuk mendengarkan dan headline news begitu. Kami akan kembali usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kami sampaikan bahwa Pak Kunchoro tidak bisa melanjutkan dialog pada malam hari ini karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kembali kita lanjutkan dengan Pak Uce dan Prof. Ikrar. Saya ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, ketika kemudian ditanyakan mengenai aspirasi-aspirasi dari Civitas Akademika ini kepada Pak Jokowi hanya meresponnya dengan itu hak demokrasi, silakan saja, kurang lebih seperti itu begitu. Menurut Anda, apakah kemudian Pak Jokowi akan betul-betul memperhatikan mengenai suara-suara aspirasi dari Civitas Akademika ini, Prof. Ikrar? Ya, kalau saya jadi Jokowi ya, saya pasti akan memperhatikan ya. Tapi seperti yang saya tulis di Harian Kompas ya, beberapa waktu yang lalu, bahwa kuasa itu bisa saja membuat orang itu lupa akan asal-usulnya, lupa siapa temannya, lupa akan misinya dan sebagainya. Buat saya, Presiden Jokowi ini sekarang sudah lupa bahwa beliau itu adalah seorang kepala negara dan juga kepala pemerintahan, dan bukan cuma sekedar kepala keluarga atau bapaknya Gibran ya. Kenapa saya katakan demikian? Padahal kalau Pak Jokowi itu memegang teguh omongannya bahwa Gibran itu belum pas untuk menjadi calon wakil presiden ya, karena misalnya usianya juga belum memenuhi syarat, kemudian pengalaman menjadi kepala daerah atau wali kota itu juga baru 1-2 tahun ya. Kalau itu dipegang dan Gibran itu baru diajukan 5 tahun lagi atau 1 periode kemudian, saya yakin seyakin-yakinnya nama baik Pak Jokowi itu akan melambung tinggi dan kemudian legasi politiknya itu akan sangat baik. Dan itu sudah saya tulis juga di Harian Kompas. Tapi begitu beliau ternyata ngotot ya, melakukan rekayasa politik, rekayasa hukum, sekarang juga rekayasa ekonomi untuk menjadikan anaknya itu sebagai salah seorang penerus dari dinasti Jokowi, itu yang kemudian orang sudah melihat bahwa ini bukan lagi Jokowi yang dulu seperti kata Pak Kunchoro. Sebab kalau misalnya tadi Bu Uce mengatakan bahwa itu banyak hasil kerja beliau. Saya mengatakan bahwa hasil kerja beliau itu memang kita hargai ya. Bahkan saya juga pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi dalam bidang infrastruktur itu adalah salah seorang presiden yang boleh dikatakan terbaik ya yang pernah dimiliki Republik ini. Tapi itu kebaikan beliau, hasil-hasil pembangunan yang beliau ciptakan itu tidak menjadikan Jokowi itu memiliki hak untuk kemudian membangun dinasti di Republik ini. Jadi itu yang harus saya tekankan ya, bahwa ini bukan cuma sekedar demokrasi semua orang bisa bicara, kemudian ini adalah demokrasi orang bisa berbeda persepsi, bisa berbeda pendapat, karena demokrasi itu tidak sekedar angka. Ya, demokrasi itu harus berjalan dengan memiliki kualitas moral yang tinggi dan juga etika yang tinggi, supaya yang namanya otoritas politik yang nanti dihasilkan melalui pemilihan umum itu benar-benar diterima oleh masyarakat. Karena Anda tahu ya, legitimasi seseorang itu didapat bukan cuma dari angka hasil pemilihan umum, tapi juga perasaan publik ya, apakah mereka menerima hasil dari pemilihan umum itu dalam artian sebenarnya, bukan lagi angka, tapi juga kualitas harus dilihat. Dan kalau misalnya antara power ditambah dengan
itu legitimasi itu muncul, itu makanya hasil pemilihan umum ini juga menghasilkan otoritas pemerintahan juga yang tidak akan ada pertanyaan dari masyarakat luas ya. Tapi karena ini persoalan ini persoalan etika, persoalan moral ya, persoalan apakah baik dan tidak baik seorang presiden itu turun langsung berkampanye ya, dan kemudian apakah baik dan tidak baik kalau presiden kemudian mengerahkan menteri-menterinya untuk bantuan bantuan sosial, bantuan langsung tunai ya, dan itu angka ekonominya itu bukan main-main besarnya ya, besar sekali. Baik. Dan itu adalah uang rakyat. Kalau itu kemudian dipakai untuk pemilu ya, untuk membeli suara rakyat, itu buat saya adalah tindakan yang tidak bermoral dan juga tidak mengandung apa yang disebut dengan amanat penderitaan rakyat. Ya. Saya ingatkan juga ya, Ganjar itu juga alumni UI. Ya, di UI itu kita kalau dengar lagu Genderang UI atau himne UI itu juga penuh dengan nuansa-nuansa bahwa mereka itu harus berikan kesempatan juga kepada berdasarkan Pak Uca Pancasila terakhir untuk menanggapi berjuang Prof. untuk Ikrar. amanat penderitaan rakyat. Ya, silakan Pak Uca. Saya juga agak ini. Jadi kalau presiden tidak bisa melaksanakan tugasnya untuk memberikan bantuan tunai, kan selama beliau lakukan itu tidak mengajak paslon. Lantas apakah presiden dilarang untuk melakukan itu? Saya juga jadi agak bingung. Definisinya ini seperti apa sebenarnya? Terus satu lagi yang mau saya inginkan bahwa Pak Jokowi ini belum kampanye. Pak Jokowi cuma menyatakan presiden itu boleh loh berkampanye. Saya tidak yakin apakah presiden mau berkampanye atau tidak. Kunjungan kerja itu udah buat saya kampanye itu. Pak Bung Ikrar, beliau itu melaksanakan tugasnya sebagai presiden loh. Kalau itu juga dilarang, lah terus apa yang beliau boleh lakukan? Kalau bersentuhan dengan rakyatnya dianggap kampanye. Sementara itu kan sudah beliau lakukan sejak awal beliau menjabat, berinteraksi dengan masyarakat, bagi buku, bagi kaos, bagi sembako. Itu hal yang beliau lakukan sepanjang beliau menjadi presiden. Jadi untuk saya itu hal yang normal beliau lakukan. Satu lagi, ini akan berbicara bukan sekedar memilih pemimpin, tapi saya juga paham bahwa Pak Jokowi berkeinginan apa yang beliau sudah lakukan. Visi beliau, itu beliau mau berlanjut, tidak putus. Jangan seperti hilirisasi mau dibantai, IKN mau diberhentikan. Beliau pasti tidak mau juga kayak begitu. Ada harapan-harapan beliau ke depan tentang Republik seperti apa, Indonesia seperti apa di kemudian hari. Itu. Baik. Waktu kita terbatas, kita akan tunggu nanti apakah betul memang akan ada gerakan-gerakan dari kampus lain yang kemudian akan mengikuti Civitas Akademika dari UGM. Terima kasih Prof. Ikrar, terima kasih Pak Uca telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Terima kasih Bung Egan. Ya, selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.